Bab 22. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kereta berangkat pada sore hari dan tiba di Desa Winston pada pagi hari berikutnya. Desa Winston luar biasa besar untuk namanya. 4 kali lebih besar dan lebih aktif daripada Desa Byron. Desa Winston sebanding dengan kota berbenteng Patrian. Ketika aku membayar kusir, dan aku meminta layanan pelanggan yang tepat darinya. Aku mempunyai satu pertanyaan. Tanya saja, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Mengapa Winston tidak disebut kota? Awalnya, itu adalah desa yang lebih kecil dari Byron. Namun, ada banyak tempat yang cocok untuk pelancong tingkat pemula dan menengah di dekatnya. Ketika tempat-tempat ini menjadi terkenal, jumlah pengunjung secara bertahap meningkat. Ada desas-desus jika itu akan ditingkatkan ke kota dalam waktu dekat, jika tren ini berlanjut. Aku mendengar, jika pewaris Earlstein akan dijadikan sebagai tuan baru. Itu akan disebut kota, pada saat itu. Tapi, aku tidak tahu persis, kapan itu akan terjadi. Earlstein, di mana aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Aku mengalami kesulitan mengingat, karena aku mengalami begitu banyak hal sekaligus. Yah, toh itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang, haruskah aku mulai? Aku menuju ke administrasi storage. Setelah aku memberitahu manajer nomor registrasi dan kata sandi ke storageku, administrator mengulurkan tangannya. Itu berarti, aku harus memberinya tip. Sialan, aku harus membayar, hanya untuk menggunakan storage. Aku menyerahkan 30 silveler dengan tangan gemetar. Administrator memeriksa jumlahnya, dan mulai mengucapkan mantra sambil menggambar lingkaran kecil dengan tongkat sihir. Kemudian sebuah storage kecil dipanggil, sebelum aku menggunakan sihir ruang dan teleport. Storage itu kosong. Aku telah menjual semua japtemku untuk membeli potion untuk quest 3 bulan Asyur. Sejak awal, aku telah bermain Satisfy selama 1 tahun. Tapi, sekarang hanya ada debu di storageku. Dalam kenyataan dan dalam game. Aku membuka inventoriku dengan frustrasi. Greatsword Mammon. Peringkat, Epic. Daya tahan, 88/204. Attack power, 178/301. Attack speed, minus 16%. Kerusakan air tambahan, akan ditambahkan pada semua crit hit. Ini adalah pedang besar yang dilindungi oleh penjaga danau Pamian, Mammon. Karena pengaruh danau, pedang ini memiliki aura air yang kuat. Kondisi pelayaran. Level 65 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 260. Stamina lebih dari 150. Berat, 1050. Armor plat Mengel. Rating, Rare. Daya tahan, 51/180. Defense, 165. Move, Speed, minus 2%. Asterisk Strength plus 10. Ini adalah karya yang dibuat oleh pandai besi Mengel di kota berbenteng Patrian. Defense ditingkatkan dan berat badan diturunkan. Pemakai karya ini dapat merasakan kemauan kuat Mengel yang tertinggal. Ketentuan pelayaran. Level 60 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 180. Berat, 1,203. Intermediate Health Potion, 34. Ini adalah ramuan yang telah diformulasikan dengan 5 atau lebih herbal. Memulihkan 1500 HP. Waktu cooldown adalah 20 detik. Berat, 306. Advanced Health Potion, 27. Ini adalah ramuan yang telah diformulasikan dengan 10 atau lebih ramuan. Memulihkan 4000 HP. Waktu cooldown adalah 20 detik. Berat, 324. Intermediate Strength Potion, 2. Ini adalah ramuan yang disiapkan, dengan mencampur sejumlah kecil darah ogre, dengan berbagai jenis herbal. Meningkatkan strengthmu sebesar 50 poin selama 5 menit. Waktu cooldown adalah 0 detik. Berat, 62. Intermediate Agility Potion, 3. Ini adalah ramuan yang disiapkan dengan mencampur sedikit darah harpi, dengan berbagai jenis herbal. Meningkatkan agilitymu sebesar 50 poin selama 5 menit. Waktu cooldown adalah 0 detik. Berat, 90. Java Arrow Special, 1. Peringkat, Epic. Attack Power, 35/42. Panah yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi tidak memiliki pengalaman dan reputasi. Karena efek menggabungkan Java dengan baja, panah ini memiliki penetrasi yang sangat tinggi dan mengabaikan beberapa pertahanan musuh. Asterisk memiliki peluang tertentu untuk ignoring defense musuh. Berat, 0,1. Java 3. Sebuah logam yang diperoleh dari peleburan biji Java. Kekerasan biji memiliki kekuatan yang sangat lemah. Sehingga, tidak mungkin menghasilkan barang yang kuat dengannya. Namun, sifat-sifatnya akan berubah, ketika dicampur dengan baja. Berat, 60. Aku ingin mengabaikan kenyataan ini. Tapi, ini adalah isi lengkap inventoriku. Jadi, aku mencoba memasukkan Greatsword Mammon dan Mengel's Plate Armor ke dalam storageku, untuk mengurangi berat tubuhku. Aku belum menilai Greatsword Mammon atau Armor plat Mengel. Blacksmith's Legendary Appraiser mengungkapkan fungsi item yang tersembunyi. Dimungkinkan untuk menggunakan skill aparsial pada Mammon's Greatsword atau Mengel's Plate Armor.
Dan itu menyebabkan understanding-ku meningkat. Aku tidak ragu untuk menggunakan penilaian pada dua item. Fungsi tersembunyi tidak ada. Anda telah memahami materi yang membentuk Great Sword Mammon, metode produksi dan niat penciptanya. Konten iklan. Understanding-mu tentang Great Sword Mammon sekarang di 33%. Fungsi tersembunyi tidak ada. Anda telah memahami bahan-bahan yang membentuk Mangle's Plate Armor, metode produksi, dan niat penciptanya. Understanding-mu tentang armor Mangle Plate sekarang di 65%. Statistikku saat ini, berarti aku tidak memenuhi ketentuan untuk menggunakan Mammon Great Sword dan Mangle Plate Armor. Karena penalti yang dihasilkan, Great Sword Mammon memiliki 30% penurunan attack power, sementara Mangle's Plate Armor mengalami penurunan 20% defense. Namun, understanding-ku sekarang telah meningkat secara dramatis. Karena karakteristik kelasmu, Anda telah memakai Great Sword Mammon. Penalti diterapkan karena kondisi item tidak terpenuhi. Attack power Great Sword Mammon akan berkurang 20%. Hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Karena understanding-mu tentang Great Sword Mammon tinggi, sehingga penaltinya dikurangi. Karena karakteristik kelasmu, Anda telah memakai armor plat Mangle. Penalti diterapkan karena kondisi item tidak terpenuhi. Defense Mangle's Plate Armor akan berkurang sebesar 8%. Hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Karena understanding-mu tentang Mangle's Plate Armor tinggi sehingga hukumannya dikurangi. Saat understanding meningkat, penalti menurun. Great Sword Mammon sekarang memiliki 143-240 attack dan Mangle's Plate Armor memiliki 152 defense. Opsi-opsi tersebut hanya setengah yang diterapkan. Tapi, itu menyenangkan, karena penaltinya dikurangi. Namun, aku tidak bahagia tanpa syarat. Aku memiliki understanding 100% dengan kapak dan beliung. Tapi, understandingku tentang Great Sword dan Mangle's Armor Mamel terlalu rendah. Jujur, itu mengecewakan. Aku lebih suka, jika naik lebih tinggi. Yah, aku tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Aku bisa meningkatkan pemahaman dengan membongkar, memperbaiki, dan menggunakan barang-barang. Sehingga, akan teratasi seiring waktu. Mari kita coba memperbaikinya. Great Sword Mammon dan Plate Armor Mangle keduanya memiliki daya tahan rendah saat ini. Aku bisa menggunakan skill Blacksmith's Legendary Repair untuk meningkatkan pemahaman dua item ini. Kemudian, diperlukan alat perbaikan. Alat perbaikan terpisah diperlukan. Apa itu alat perbaikan? Keparat. Uangku. Uang. Selama hari-hari aku sebagai warrior, aku tidak memiliki skill perbaikan. Jadi, aku selalu harus memperbaiki barang-barang di pandai besi NPC. Karenanya, aku tidak tahu, jika diperlukan alat perbaikan. Tidak heran, mengapa perbaikannya begitu mahal. Aku bisa menunda memperbaiki barang, sampai waktu berikutnya. Namun, ini adalah storage yang telah aku buang 30 Leveler untuk membukanya. Jika aku menutup storage dan pergi untuk membeli alat perbaikan, 30 Leveler akan terbang sia-sia. Pada akhirnya, aku melepaskan kemarahanku dan meninggalkan Great Sword dan Mangle's Armor Mammon di storage. Biaya penyimpanan peralatan adalah 10 Leveler per item. Ini adalah pengeluaran yang mengerikan. Dunia ini adalah pencuri. Menghabiskan 30 Leveler untuk membuka storage, dan kemudian 10 Leveler untuk menempatkan item di dalamnya. Mother's Heart is Happy, rumah lelang, dan administrator storage. Mereka semua adalah penjahat di mataku. 50 Levelerku. 50 Levelerku. 50 Leveler adalah uang tunai 600 won. Itu cukup untuk membeli 200 ml susu, yang bisa menghilangkan rasa hausku dan membuat tulangku kokoh pada saat yang sama. Aku menyimpan dua item yang beratnya cukup besar. Kuek. Tanganku bergetar, setelah memelototi administrator storage, yang dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Aku menuju ke alun-alun. Ada berbagai macam orang di alun-alun, dari pemula yang baru saja membuat karakter mereka, hingga player yang mengenakan item level 100. Orang-orang bergerak untuk beradaptasi dengan virtual reality. Ada orang yang mencari party, membeli atau menjual barang, berbagi quest, pengemis, pasangan, dan orang-orang yang hanya menikmati pemandangan. Semua tipe orang terlihat. Aku berdiri diam dan mengamati mereka. Player pemula sebagian besar menggunakan East Street, sedangkan player berlevel rata-rata sebagian besar menggunakan South Street. West dan North Street disukai semua orang, terlepas dari levelnya. East Street berisi NPC yang memberikan quest pemul, dan mengarah ke tempat berburu yang paling cocok untuk mereka. Sementara itu, South Street memiliki tempat quest dan perburuan yang cocok untuk player tingkat rata-rata. Bagian West dan North Street adalah area yang mencakup semua level. Atau pada dasarnya, area yang penuh dengan toko. Pandai besi kemungkinan berada di barat atau utara. Ketika aku sampai pada kesimpulan ini, sambil mengamati orang-orang. Sebuah jendela notifikasi muncul. Insight telah meningkat sebesar 1. Stat Insight dapat digunakan untuk mendeteksi objek atau memprediksi risiko. Namun, aku belum melihat kinerja. Jadi, aku tidak tahu, apakah stat ini benar-benar bermanfaat. Yah, peningkatannya bagus. Aku tidak merasakan banyak inspirasi, ketika aku menjelajahi West dan East Street. Namun,
Aku kemudian menemukan pandai besi di East Street. Eksterior bangunan itu sangat besar. Itu adalah bangunan 2 lantai, membuatnya tak tertandingi dengan bengkel kecil di desa Bairan. Tidak seperti Smith yang bekerja sendirian di desa Bairan. Bengkel ini sepertinya memiliki puluhan pandai besi yang bekerja bersama. Pemimpin puluhan pandai besi ini harus setidaknya pandai besi tingkat intermediate. Jika demikian, dia akan mengenali dan memperlakukanku dengan baik. Tidak seperti desa Bairan, aku akan belajar cara membuat item di lingkungan yang baik. Aku memasuki bengkel dengan bersemangat, sambil membayangkan suara energi dari memalu, dan tungku yang panas. Namun, bengkel yang aku masuki tampak suram. Aku tidak bisa mendengar suara memalu, dan tidak ada indikasi orang di sana. Apa? Aku melihat sekeliling dengan bingung. Dan aku melihat seorang pria berperut buncit tidur di sudut, dengan botol alkohol kosong di sampingnya. Aku tidak tahu, apakah dia sedang tidur atau mati. Jadi, aku mendekatinya dengan tenang dan membangunkannya. Hei. Petik 2. Apa? Untungnya, dia tidak mati. Pria berperut buncit itu membuat ekspresi jengkel, dan membuka matanya. Lalu, dia berbalik ke arahku dan bertanya. Untuk apa kamu ke sini? Aku ingin belajar bagaimana membuat barang terlaris di desa ini. Bisakah aku mendapatkan bantuanmu? Pria tua itu menatapku dengan ekspresi mengejek. Tempat ini sudah lama sekali. Setelah perusahaan Mero membeli toko pandai besi dan area komersial, mereka menjual barang secara massal dengan harga murah. Sehingga, pelanggan berpaling dari tempat ini. Namun, kamu datang ke sini untuk belajar cara membuat barang. Apakah kamu yakin, ingin binasa bersamaku? Tepat pada saat itu, pintu bengkel terbuka, dan sekelompok orang yang tampak kasar masuk. Hei, Pak Tua, kamu masih belum memutuskan. Apakah kamu akan menyerahkan bangunan ini kepada kami? Kamu tidak akan bisa membeli alkohol setiap hari, sampai kamu mati nantikan. Apa kali ini, aku merasa seperti terjebak dalam insiden merepotkan lainnya.